per provinsi kan ada TVRI harus menyetorkan tayangan kebudayaan. Jadi entah itu ketoprak atau wayang kulit lah. Saya dulu sering kok bilang kalau dulu saiki sereneng Mas. blas. Terus blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sanggar Widodo Laras. Betul. Asuhan Bapak Tulus dan Mas Agung. Mas Agung juga mengasuh di sini ya? Sebagai pelatih. Sebagai pelatih, luar biasa. Dalang. Nenggone era seperti ini, Pak, luar biasa. Lagi terus kehidupan dalang. Gimana ini? Otomatis tanggapan wong mantu ora ono, apalagi event-event pada di cancel. Nah, Iki nguripi ning iki piye? Monggo, coba kita diskusi bareng. lah itu. Jadi di musim pandemi ini kita sebagai pekerja seni itu serba salah. Kalau kita tidak beralih pekerjaan, ya kita ya tidak bisa makan. Jadi ya bagaimanapun di musim pandemi ini job-job kita itu sudah sepi sekali. Masalahnya pemerintah melarang ada kerumunan. Jadi kalau kita menggelar suatu kesenian wayang kulit, secara otomatis pasti akan mendatangkan penonton yang banyak. Iya. Itu secara otomatis. Nah, itu kan kita sudah ibaratnya sudah melawan protokol kesehatan. Kalau wongnya oke. Kalau wongnya oke. Tapi sudah mulai dilakukan alternatif dengan streaming mungkin atau dengan kegiatan-kegiatan virtual. Wah lah itu Om. Jadi gini, untuk masalah streaming dan lain-lain, memang bagi seniman-seniman yang sudah mempunyai jam terbang tinggi dan di situ memang sudah mempunyai peralatan yang lengkap, sudah banyak sekali kru dan tim kreatif, itu mesti mereka akan beralih ke virtual. Tapi kalau untuk seniman-seniman lokal yang notabene-nya seniman desa, ya mereka juga gaptek, dan untuk masalah media sosial, streaming dan lain-lain mereka juga tidak begitu menguasai ya. Kebanyakan mereka beralih profesi. Jadi misalkan kok dulunya ada seniman sinden, dulunya pekerjaannya itu dalang, niaga, ya sekarang ini ya mau tidak mau ya harus mencari pekerjaan yang lain. Jadinya Dan itu sebagai sarana untuk mempertahankan diri, mempertahankan betul keluarga. sekali. Jadi kalau kita tidak bekerja yang lain ya itu dapur ora iso ngebul, berat. Lah sementara nek yen Kang Agung iki sebagai pelatih lagi muridnya ono ora iki pandemi. Kalau Sebagai seniman muda iki. untuk saya gini, malah di situasi kondisi pandemi gini malah ada baiknya untuk berlatih. Jadi pas ketika ada ketika sudah normal kembali seperti dulu, otomatis kita pentasnya sudah bisa lebih maksimal. Tapi kan ra cetok kapan? Nah, itu kan lah ya itu masalah ya. Tapi dengan adanya pandemi, kita bisa menggali potensi diri. Kita juga mengajak anak-anak berlatih di sini, mungkin bisa. Kita ada yang berlatih dalang, nabuh gamelan. Terus ada yang mungkin kalau ada yang mau bisa membuat proses membuat wayang juga. Luar biasa. Jadi gini Pak Tulus, Pak Dalang iki. Ini kan ada sebuah dari yang muda ya, ada sebuah solusi. Sudah ada perusahaan-perusahaannya akeh iki. betul. Yeah. Iki ono yang mencoba mendekat untuk bagaimana budaya ini, kan budaya ini kan untuk apa ya? Nguripi. Untuk nguripi pesan moral
untuk pesan macam-macam itu budaya. Itu wis ana Bung untuk teman-teman pengusaha ini. Mungkin ada yang dengar nantinya itu. Ya. Memang betul apa yang jenengan katakan ya, bahwa seni itu adalah corong informasi. Baik itu corong informasi dari pemerintah maupun swasta. Jadi untuk sementara ini dari teman-teman seniman itu yang ada di Kabupaten Kudus, itu dari pihak perusahaan itu sementara belum ada. Belum ada. Ya semoga setelah kita jagong diskusi ini ono sing tergerak. Semoga ono sing tergerak. Nah, berarti untuk awal tahun nanti kita juga jenengan akan adakan di sini. Betul. Itu sebagai eksistensi wae. Hanya sebagai menghibur perasaan para seniman yang lama tidak mabuk gamelan. Orang ngono kok ngenes banget menghibur perasaan. Artinya kan menghibur diri sendiri. Menghibur diri sendiri, kumpul bareng, silaturahim bareng. Jadi memang tujuan saya untuk tahun baru, malam tahun baru itu memang kami tidak mengundang siapapun. Nek arep nonton ya nonton ning kudu mematuhi protokol kesehatan. Dene nek do wedi nonton ora usah do nonton. Tak tontone dhewe, sing nonton ya dalang dhewe, nonton dhewe. Seperti Iku kelingan kok zaman awake dhewe sih cilik itu kalau masih kecil dolanan sama gambar iku. Ya iki iki lakone iki musuhe iki terus digebuke dhewe gitu ya. Tapi gini, ini kan mungkin ada solusi ya. Semoga ada solusi teman-teman pengusaha ini. Semoga ada solusi yaitu kita bisa live streaming di acara itu dan masyarakat luas iso melu ndelok kan begitu toh Pak Tulus. Harapan Ya semoga saya aku. seperti itu. Jadi harapan Ini saya maksudnya ngarep karo aku apa ngarep karo? Oh bukan, harapan Ora ya? dari pihak pengusaha atau dari donatur. Monggo lah silahkan. Ibaratnya nek ana tetembungan ya sedekatin jariatin iku mau tegese iki ya seniman-seniman sing pekerjaannya amung pekerja seni yang tidak bisa bekerja selain seni itu bisa terhidupi. Ya kanggo tambah-tambah tuku lombok apa tambah-tambah tuku apa. Kita kok ya ngenes ya. Ngomong ngono kuwi ya. Berarti rasa banget ya. Rasa nganggo sego ti lombok-lombok. Mas Agung dulu ya Mas Agung. Kalau untuk pandemi gimana ya? Yo dampaknya ya bukan hanya seniman saja, tapi kita ya sebagai seniman muda kita harus kreatif, inovatif. Ya nggak iso campur Jawa ya. Kalau bisa nggak hanya jaga ke ini dalam berkesenian, jadi kita bisa usaha apa atau apa kayak seperti saya beberapa hampir 1 tahun lah prai gitu ya kita saya mencoba membuat wayang, saya promote ke Facebook, saya juga produksi topeng kayak gitu. Jadi produksinya nih ada ya? Ada ya. Nanti bisa kita bantu di ISK. Bisa dikirimkan. Enggak langsung gambarnya aja dikirim ke saya, nanti kita bantu promote dan itu free. Kan siap, begitu. Ini kan sebuah solusi dan aku ISK yang memiliki jumlah penonton yang lumayan besar. Jadi itu bantunya mengguri kuwi. Nah, nanti kalau streaming nanti teman-teman juga ada luang waktu, kita juga akan berusaha untuk itu. Terus gini nuwun sewu. Nek jenengan iki sing cah nom iku dadi dalang wis berapa lama to, Mas? Saya belajar. Saya kebetulan lulusan dari Pak Tulus. Pertama kali dalang. Jadi sertifikatnya teko kene. Iya. Ono sekolah utang ta? Saya malah berhutang budi banyak sama Pak Tulus. Angel ki nyaure. Nggih, angel. Jadi dari SMP hingga sekarang kurang lebih hampir 15 tahun kan gitu. Sampai lulus burung lulus SMP wis dalang. Zamane ono festival pedalangan sing anakno Dinas Pariwisata. Tuh. Ya wis melu dalang. Sudah ikut dalang. Maune kok iso tertarik padahal cah nom-nom kuwi ndelok kaya profesi dalang ora tertarik karena kuwi meh kaya petani.
Jadi regenerasi ini rada angel. Betul. Nah, bagaimana jenengan iso tertarik ning nggone dunia dalang itu loh? Kalau dulu gini, kakek saya kebetulan seniman yoga. Nah, jadi dulu sering di Palembang. Jadi saya kelahiran di sana, aduh. tapi sesepuh saya ada di Kudus, kebetulan siap. Kudus juga. Jadi di Palembang itu sering digendong gitu ke daerah-daerah gitu wayangan. Jadi sampai suatu ketika di salah satu ya TVRI, TV nasional itu mengadakan kan kalau dulu itu kan setiap per apa ya itu per provinsi kan ada TVRI harus menyetorkan tayangan kebudayaan. Jadi entah itu ketoprak atau wayang kulit lah, saya dulu sering Kok bilang kalau dulu saiki sereneng, Mas? blas. Terus blas. Aduh, ngono. Iya. Heeh. Terus dari saya situ juga kalau malam juga kan dulu juga televisi swasta kayak beberapa televisi swasta juga menayangkan wayang kulit kayak gitu. Jadi dari kecil sudah dicekoi atau cara basa saiki niki didoktrin kayak gitu. Nah, jadi saya ini tahu wah asik gini. Oke. Saya pengen belajar. Jadi memang dari dulu sudah didorong dari kakek saya. Tapi saya ingin Pak Tulus. Pripun? Ketika melihat fenomena kaya ngene iki nek nggon wayang ceritane apa, Pak? Cerita wewayangan ini. Lah iki karena di situ dari cerita wewayangan itu nanti kan endingnya kan ono muncul apa ya kalau kita hikmah ya. Lah kuwi lho. Apa Petruk dadi ratu? Mengerti ku Petruk dadi ratu tok. Nah, Ya mungkin ini ya menurut saya memang lakone lagi Petruk dadi ratu. Nek menurut saya. Lemune Petruk dadi ratu idik-idik ya. Aku nek banter-banter ya woh. Ya jadi gini. Nek dalam seni pedalangan jadi ini endingnya itu sudah mencapai hampir Manyuro. Nyuruh ya apa? Manyuro itu kan penyelesaian sebuah lakon. Jadi wayang itu ada padet 6, padet 9, padet Menyuro. Jadi 3 padet. Padet 6 sudah terlampaui, padet 9 hampir padet Menyuro. Jadi nanti endingnya juga memang kalau padet Nyongo itu kan memang rame ya. Iya. Ono perang buto, perang cagel. Berarti dagelan wis bar iki ya. Dagelan sudah selesai. Jadi mudeng nek dadi dagelan waktu itu ya. Ini nanti ibaratnya ya kita lihat kalau sudah terjadi fenomena hal seperti ini nanti endingnya penyelesaiannya itu bagaimana. Sebab menurut saya pandemi corona itu bagi saya itu ya itu sebagai kok kayak apa ya sing jenenge aku malah lali dhewe. Jadi kaya dene eliminasi. Jadi sapa sing kuat ya Seleksi alam. seleksi alam. Apa ya? Jadi manungsa kudune eling lan waspada. Iya. Eling lan waspada. Eling ku tegese ku ya kudu apa sing dadi dawuhe pemerintah dikon protokol kesehatan ya kudu dileksanani. Waspada tegese apa sing dadi aturan kita nek kon metu iki ya kudune nganggo masker dan lain-lain. Nah itu eling lan waspada itu. Bagi saya seperti itu di musim pandemi corona ini. Jangan melawan arus. Banyak sekali yang mengatakan corona iki apa ora ono. Ora ono. Ning kasus nyatane ono. Kasus nyatane. Jadi bagi saya ya memang kita dilema ya kalau kita melawan arus sebagai seniman. Alah, aku nek ora pentas ora mangan. Ayo do pentas, ayo do bareng-bareng pentas, bareng-bareng pentas, ayo. Dari kata ayo itu tadi nantinya kita malah makin memperparah keadaan.
Jadi ya kita harus bersabar lah, bersabar dan bersabar. Inawaha ma'asobirin. Betul sekali Pak. Makanya kalau kita mempunyai jalan dengan cara streaming atau dengan cara apa ya, malah kita alhamdulillah. Jadi kita sebagai seniman lokal yang notabene-nya kaya dene aku iki seniman desa iki ya bisa terbantu bila mana ada donatur yang mau memperhatikan kita dengan cara kita streaming. Terus gini Pak Dalang, ini kan mungkin wong-wong ki ya do tekon seperti yang sudah tak tanyakan tadi. Dalang ini nggo suwe wate pol itu mungkin ana resepe atau piye Pak Dalang? Nah gini, menurut pribadi saya ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ilmu kedokteran ya, cairan tubuh manusia itu kan keluarnya dari keringat dan urin. Itu pasti dua-duanya itu. Sedangkan dalang kita memakai pakaian saja sudah tebal. Di panggung kita bergerak, baik itu dalang maupun sinden maupun niyogo. Nah, kita ibaratnya saya berbicara tentang diri saya ya, seorang dalang. Jadi dalang ini wes kalau sudah pakaiannya tebal, secara otomatis kita itu akan berkeringat, sumuk dan berkeringat terus. Apalagi kita sudah melakukan gerakan tangan, wayang ini perangan, kita kan gerakan. Padahal bobot wayang itu agak berat. Ya aku sih ngerti ya. Ada contohnya Pak. Ada contohnya. Nanti setelah iklan-iklan berikut ini ya. Di wayang itu kan agak berat. Di solahno seperti ini kan ibaratnya kita bergerak mengeluarkan keringat yang begitu luar biasa. Berarti aslinya wis rasa nganggo mikir mistis. Ora usah nganggo mistis, dipikir wah itu mesti nganggo Joko Montro dan lain-lain. Oh bukan, itu bukan. Jadi kalau keringat kita terpicu dan keluar terus, secara otomatis urin akan berkurang dengan sendirinya. Jadi kita rasa ingin kencing, maaf ya, saya ingin kencing atau ke belakang itu terkurangi. Jadi itu udah ada mistis. Tapi ini Mas, ini Mas yang nom iki kan. Nek dalang itu sepanjang pengetahuannya jenengan itu kerise itu khas pora. Kerise dalang, kerise pangeran, kerise itu beda pora. Iya. Kalau keris itu tergantung sugesti dari dalang-dalang. Jadi ada yang namanya keris itu luk 5. Luk itu yang itu luk 5 dapur Pendowo Cinarito. Ngeri. Nah, ada lagi yang jalak sangu tumpeng, jalak ngoceh dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya kayak semacam sugesti aku nek nganggo keris iki mayangku apik. Nah, padahal kan kayak akik berarti ya. Ya, semacam seperti itu. Kan tinggal kembali ke senimannya orangnya. sih, nggih. Gitu. Tapi nganu Mas. Dan itu untuk para dalang itu rata-rata loh iki, rata-rata itu kan ya iso ora sih. Ning luwih akeh sing iya itu pakai itu tadi. Aku kudune nek nganggo keris luk 5 sehingga ben wangun nopo ben. Karena kan ya wong kan asline ora nyelikuri to Mas. Iya kan ndak tahu itu. Itu dalang itu pakai keris yang bagaimana gitu. Iya. Nek zaman dulu ya ketahuan dengan keris begini itu oh dalang iki. Ini nggo pistol, nek saiki kan nggo pistol iki polisi, revolver. Beritu nganggo FN, iki TNI iki kan ngono. Ya kira-kira begitu. Meh padha ngono apa ora gitu loh. Terus blangkon Mas. Blangkone dalang karo sing ora dalang iki beda apa? Lain apa nih? Sama sebenarnya. Sama. Kalau blangkon itu ada 2 ciri khas. Yang satu gaya Mataram yang kami pakai ini. Lalu ada lagi gaya Surakarta. Itu. Ya bedanya cuman ada ini kondolan di sini dan yang satu trepes. Lurus. Lu ada toh sing trepes iki? Ada. Nah sing dawa nganune
Ya kalau itu cuman aksesoris tambahannya. Oh gitu Nah, ya. ya. Itu. Ngono ki nek dalang Mas. Ini Nggih. dalang ya. Itu ketika memerankan sebuah lakon. Nggih. Kan ra wong bakal protes ya aslinya penonton itu. Iya kan? Nggih. Pernah lali orang ini. Wah, ini karena kan itu kan job order, Mas. Misalnya begini. Aku ki kepengen lakone iki lakon rada aneh gitu. Lakone iki nyebut dhewe ngono lah. Nggih. Otomatis jawabannya kan cuma siji siap. Nggih. Terus ditepukno misalnya gawekno lakon apa gitu loh. Nggih. Wah, itu kan nggon pakeme kadang kan sok ra ono. Nggih. Atau memang ada gitu, Pak. Dalang. Gini, kalau menurut saya ya, Heeh. jadi seorang dalang itu harus punya buku panduan atau sinopsis lakon wayang. Kalau saya sendiri terus terang saya punya sekitar hampir 300 lakon wayang. Itu tinggalan suwargi bapak saya. Bapaknya dalang juga ya. Bapak saya dalang Sarbini. Nah itu jadi kalaupun ada si penanggap itu minta malam ini harus dipentaskan lakon misalkan Kresnawirta. Nah itu kami akan membuka dulu sinopsisnya. Sinopsis itu urutan cerita. Jadi misalkan sinopsis Kresnawirta jejer siji atau adegan 1 Ngastina, nanti rembuknya apa, tokohnya siapa saja, itu sinopsis. Jadi tidak ada dialognya harus seperti ini. Jadi hanya garis besar saja. Berarti improvisasi itu penting ya. Wah, dalang harus. Jadi dalang itu harus improvisasinya itu ya harus lihai di dalam pakliran. Jadi ojo ngasih dalang itu kentekan lakon. Dalang kok kentekan lakon. Lah itu ono tetembungan dalang ora kewan lakon. Jadi seorang dalang itu memang dituntut. Nek cara mbah-mbah saya dulu itu dalang itu dimulai jam 9 selesai sampai jam 4 dini hari. Itu dulunya seperti itu, tapi sekarang sudah agak bergeser di mulai jam 9 maksimal jam 3 harus sudah selesai. Dan seru-seru ini nggone jam 12 jam 12 ke atas. Terus pokoknya yang perang-perang karo lucu-lucu itu di situ. Itu tergantung dalang. Tergantung dalang itu. Terus Jadi gini. untuk masalah ageman saya tambahi lagi ya. Mm-mm. Jadi sebetulnya ageman untuk seorang dalang itu ya bagi saya pribadi itu hanya sebagai aksesoris. Macamnya dalang itu nganggo keris. Itu. Jadi kalaupun toh seniman dalang itu mempunyai sugesti, aku kudu nganggo Sumpono Cinarito, itu nganggo Pendowo Cinarito dan lain-lain. Yo nek duwe, lah nek ora, Tapi kan turun temurun. Biasanya kan punya itu ndak. dari mbahnya. Semua kemudian dalang turun. ndak Tidak semua dalang tidak punya semua itu ya. punya itu. Jadi, hanya aksesoris itu ya wis sing penting Risih. ono kerise diagem macem disawang komburinan, oh iki dalang seperti itu. Tidak memiliki harus jenis keris apa yang digunakan, enggak. Yang penting kita memakai aja. Sebab itu bagi saya yang namanya pakaian kejawen khusus untuk pria itu memang identik harus ada ageman keris. Oke. Nah, ini kembali kepada masa pandemi. Tentu teman-teman seniman berharap ini artinya
ruang lingkup untuk pekerjaan seni, walaupun memang harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tentu ruang-ruang masih terbuka lebar. Contoh menggunakan streaming. Nah, virtual. Inilah yang kemudian harapannya bisa ditangkap oleh pemangku kebijakan. Artinya begini, pemangku kebijakan yang dimaksud adalah misalnya hari jadi Kudus. Streaming langsung sekian dalang di sekian tempat itu kan bisa. Ya, ini kan merupakan cara atau ruang yang bisa untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan di banyak pelaku seni. Tidak hanya dalang, tentu ruang-ruang itu kan banyak. Dan ruang streaming juga itu kan bukan hanya misalnya kayak ISK. ISK itu bukan hanya memiliki satu tempat, tapi ada banyak tempat. Misalnya streaming di banyak tempat kan ya ora apa-apa. Karena itu memiliki segmen beda-beda. Iso didelok dewe-dewe. Sing seneng wayang ya monggo ndelok wayang, sing seneng musik ya monggo ndelok musik, atau yang lain, ketoprak misalnya. Nah, dari situ ada harapan, kemudian himbauan untuk anak muda apa, Pak Tulus? Gini, harapan saya, Mm-mm. kami menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah para seniman-seniman lokal, khususnya seniman-seniman desa seperti saya ini, yang notabene-nya belum mengenal proses streaming dan lain-lain. Jadi harapan saya ada sebuah lembaga atau sebuah instansi atau perusahaan yang mau mengupayakan supaya kami bisa melanjutkan untuk berkesenian. Harapan saya seperti itu. Jadi kok eman banget ya di masa pandemi ini, kami mau pentas saja kami kesulitan masalah izin pentas. Ini pengalaman saya waktu bulan Agustus di Blora, itu sama saya sempat agak berdebat dengan Satgas Covid. Pada waktu itu saya sore didatangi itu, "Lho Mas, ikingku kepiye? Kok jarine ono arep dilanjut pemilu, ora nyalai aturan." Sehubungan saya itu, hati nurani saya melihat teman-teman seniman kru kami yang notabene-nya itu lama tidak pentas. Saya sampai keluar kata-kata, "Pak, tolong kami jangan dibubarkan. Penontonnya saja yang dibubarkan. Yeah. Biarkan yang nanggap, yang nonton saya. Karena sudah diniati dari bulan lama, mereka sudah mengejob kami, wis panjer, semuanya obor ampes sudah dipersiapkan. Setelah hari H kok kami terbentur masalah peraturan. Jadi kami sudah terlanjur basah sampai di sini. Gamelan sudah saya gelar, wayang sudah saya gelar, semuanya sudah saya gelar. Tolonglah, biarkan kami berkarya, biarkan kami pentas. Tutup jalannya, jangan sampai ada orang yang nonton. Biarkan kami ya pentas sampai pentas kami selesai. Gandeng ini sudah niatnya yang punya rumah nanggap, ya biarkan saja kami ditonton yang punya rumah. Kami biar ditonton yang punya rumah, tidak usah ada penonton. Jalan-jalan di stop saja, jangan nonton wayang. Katakan jangan nonton wayang, biarkan kami hidup. Jadi seperti itu. Jadi ini pengalaman bulan Agustus ya, sehingga alhamdulillah kami dikasih peluang. Ya udah kalau gitu Pak, nanti biar
panitia yang ngatur, ada yang jaga jarak dan lain-lain untuk nonton wayang. Jadi tidak ada kerumunan yang berhimpit-himpitan sehingga nantinya wayang bisa berjalan lancar. Dan alhamdulillah kami difasilitasi sampai jam 1 malam. Itu saking ibaratnya sampai piye carane aku supaya iso pentas. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi, jangan bubarkan kami. Penontonnya Bubarkan baik, saja penontonnya. Nah, jenengan biasa selaku guru mungkin ada harapan. Nah, iki dadi ben closing-nya iki ana kesimpulan karo ana harapan sing enom iki. Ya, kalau saya harapannya ke depan untuk generasi muda khususnya di kota Kretek Kudus ini, ayolah mari kita belajar bersama, ayo diuri-uri, disinaoni, wong di sini ya gamelan ya digelar, ya kan? Wayang yang mau belajar dalang wayang juga tersedia, ya kan? Jadi kita kumpul, kita belajar dari dasar, berhubung apa gitu kan ini sudah libur ya nih sekolahnya. Jadi silahkan yang berkenan dan punya bakat seni, punya semangat seni, silakan berkumpul di sini untuk belajar bersama, dan harus tetap semangat untuk teman-teman seniman muda. Jangan sampai tembung Jawa aja nganti nglokro, jangan sampai Patah semangat. patah semangat Mm-mm. karena gara-gara pandemi ini. Itu aja. Oke. Jadi kalau menurut saya yang sudah saya simpulkan, artinya seperti yang disampaikan Pak Tulus dan Mas Agung tadi, intinya ini tuh pandemi. Oke, kita ikutin aturan main untuk pandemi, bagaimana kita diberlakukan aturan yang dimainkan. Tapi tetap ada solusi. Solusi itulah yang diharapkan oleh teman-teman seniman. Khususnya Apalagi seniman lokal. Seniman lokal, aja desa ya, seniman lokal, pokoknya seniman lokal gitu aja. Kita tutup, semoga ke depan ada perusahaan, ada instansi yang bisa menggunakan jasa para seniman, menjembatani agar supaya eksistensi mereka menjadi terjaga dan tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.